Iya. Selamat sahabat semua, selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan acara di PGSSI membahas pelajaran sekolah sahabat dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan judul dari pelajaran kita pada saat ini adalah janji. Nah, ini dia. Janji. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama dan mohon kesediaan Dr. Raymond Andrew Sakul untuk berdoa. Silakan, Dok. Izin kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau karena Engkau baik semata-mata. Ajaib dan luar biasa kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Saat yang paling indah, pada pembukaan sahabat kami belajar bersama-sama akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat. Dan biarkan kami dekat di hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan berkatalah, berfirmanlah kepada kami bersedia mendengarkannya. Berkatilah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara yang akan mengajarkan kami, membimbing kami ke kaki salib untuk mengerti akan janji Tuhan yang sangat tidak seimbang. Engkau sangat setia, sementara kami kadang-kadang setia. Berkati Evangelis Ibu Peggy beserta seluruh tim di seluruh pekabaran malam ini, menguatkan kami dan menolong kami untuk kembali ke jalan yang benar kepada kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Wah, ini saya punya. Terima kasih, Dr. Raymond. Iya, ini saya punya. Maafkan, kadang suka tertutup sendiri. Baiklah, kita akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Pendeta mau share atau saya share? Langsung Pendeta ya. Berhubung Pendeta Ibu Peggy aja yang bahas nanti waktu pertanyaan sama saya ya. Ini semoga sharingnya ini lancar ya Pendeta, sebentar. Ya, terlihat jelas ya. Oke. Baik, saya akan bacakan PowerPoint yang telah dibuat oleh Pendeta Kuntaraf. Dan setelah ini, jika ada pertanyaan atau sementara saya membaca, jika ada pertanyaan boleh diketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan setelah selesai dengan materi ini. Dan bagi yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand ya. Nanti saya akan panggilkan. Dan Pendeta Kuntaraf yang akan menjawab pertanyaan. Baik, ini pelajaran kita judulnya adalah janji. Sebagai pendahuluan, yang pertama, Tuhan telah menepati janjinya. Ya, kita sudah belajar Tuhan telah menepati janjinya. Kemudian yang kedua adalah mengapa pelajaran ini penting. Nah, kita lihat Tuhan telah menepati janjinya. Akhir dari pelajaran sekolah sahabat ini, yang pertama adalah Abraham telah mempunyai anak di hari tua. Dan kemudian Abraham telah mempunyai keturunan yang menjadi nenek moyang berbagai bangsa. Yang ketiga, Abraham telah diberkati dengan harta, tanah, dan ternak di samping keturunannya. Dan Abraham juga, ya, yang keempat, telah lolos dari ujian iman. Luar biasa Abraham ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar iman Abraham. Lolos dari ujian terbesar yang manusia dapat tanggung, atau di samping yang dialami Yesus dengan sendirinya. Dan ini adalah puncak pengalaman rohani Abraham. Yang kedua, kita belajar juga Tuhan yang menyediakan juru selamat dan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita belajar Tuhan yang menjawab doa dalam mencari jodoh. Dan yang keempat, kita belajar bagaimana Tuhan telah memenuhi janjinya pada saat Abraham masih hidup. Ayat inti dari pelajaran kita adalah
Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1. Ini saya punya, ini ketutup. Oh, oke. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari ini ya. Yang pertama, Abraham lulus ujian. Yang kedua, Abraham mencari menantu. Yang ketiga, akhir hidup Sarah dan Abraham. Apakah arti dari ujian yang Allah berikan kepada Abraham di Gunung Moria? Dalam Kejadian 22 ayat 2, silakan Joy. Joy. Oke, Joy bisa? Oke, saya bacakan. Apakah ada masalah? Suara saya masih terdengar ya? Ada masih. Masih ya, Joy-nya nggak ada ya. Oke, saya baca. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, sebentar. Oke, perintah ilahi ini bertentangan dengan ini, maaf ya, ini gimana ya pendeta? Hilang lagi. Oke, sorry. Waduh, saya stop share karena maafkan, ada gangguan di Zoom-nya. Maaf, yang tadi bisa kedengeran yang saya baca tadi? Enggak ada suaranya, makanya saya yang baca tadi. Oh, hilang. Saya punya internet, wifi-nya mati, jadi saya pakai Excel sekarang. Oh, oke. Sekarang sudah. Tadi sampai di Sorry ya. sini ya, ujian kepada Abraham ya? Iya. Iya, betul. Oke ya, ujian kepada Abraham. Oke. Nah, kita lihat ujian kepada Abraham, perintah ilahi ini bertentangan dengan larangan Alkitabiah di kemudian hari terhadap pengorbanan manusia. Kita bisa baca dalam Imamat 18 ayat 21, dan tampaknya itu bertentangan dengan janji Allah tentang perjanjian kekal melalui Ishak, dan itu ditulis dalam Kejadian 15 ayat 5. Nah, yang pertama, gagasan Alkitabiah tentang ujian, atau dalam bahasa Ibrani, nisah, mencakup dua gagasan yang berlawanan. Dan ini mengacu pada gagasan penghakiman, yaitu penghakiman untuk mengetahui apa yang ada di hati orang yang diuji. Dan kita bisa baca dalam Ulangan 8 ayat 2, bandingkan dengan yang ada dalam Kejadian 22 ayat 12. Nah, ini juga mengacu pada jaminan kasih karunia Allah atas nama yang diuji. Kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, ujian ya, yang kedua, ujian iman Abraham ini bisa membawa dia ke titik di mana dia beresiko kehilangan masa depan atau keturunannya. Namun Abraham membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa saja yang diminta Tuhan dan tidak peduli walaupun sulit untuk memahaminya. Yang ketiga, iman Alkitabiah bukanlah tentang kapasitas kita untuk memberi kepada Tuhan dan untuk berkorban baginya, tetapi ini adalah kasih karunia Allah. Abraham lulus ujian. Ya, kita lihat yang B-nya, pada masa Musa, Allah mengeluarkan peraturannya yang melarang korban anak-anak. Kita bisa baca dalam Imamat 18 ayat 21. Apakah dia merubah pikirannya? Tuhan tidak pernah berubah.
Perintah kepada Abraham adalah satu ujian. Tuhan sendiri mempunyai rencana apa yang akan dibuatnya. Dan Tuhan sendiri sudah menyediakan dirinya untuk jadi korban untuk keselamatan manusia. Yang ketiga, C-nya ya, pandangan yang terinspirasikan apa yang kita dapat lihat pemikiran Abraham saat melalui proses ujian ini. Jadi apa yang Abraham pikirkan? Ya. Sahut Abraham. Joy bisa? Kejadian 22 Jadi 2 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini di sampingnya agak ketutup ya. Iya. Lanjut Kejadian dengan Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tuhan menyediakan. Yang pertama, ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, Abraham memberikan jawaban yang menarik. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kejadian 22 ayat 8. Nah, bentuk kata kerja Ibrani sebenarnya dapat berarti Allah akan menyediakan dirinya sebagai anak domba. Kata kerja menyediakan, ini bacanya benar nggak? Yir'ehlo, digunakan dengan cara yang dapat berarti menyediakan dirinya, atau secara harfiah mengacu pada dirinya. Jadi apa yang diperlihatkan kepada kita di sini adalah inti dari rencana keselamatan. Dengan Tuhan sendiri yang akan menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita. Bukit Moria, lambang Bukit Golgota. Di Bukit Moria, jauh sebelum salib, domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar, Kejadian 20 ayat 13, menunjuk langsung kepada Yesus. Yesuslah yang terlihat di sini, seperti yang dijelaskan oleh Abraham, kemudian bahwa Tuhan menyediakan, atau di atas gunung ini Tuhan akan menyediakan anak domba. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Yesus sendiri juga merujuk perkataan nubuatan Abraham di Kejadian 22 ayat 14. Ketika dia menjelaskan siapa dirinya, di mana Abraham juga sudah mengenal Yesus sebelumnya dengan berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yohanes 8 ayat 56. Dan kita lihat pengalaman Abraham adalah untuk meninggalkan kesan kepada pikiran Abraham dengan kenyataan daripada Injil, sebagaimana juga untuk menguji imannya. Maafkan, ini tertutup lagi video saya. Bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar ia dapat mengerti dari yaitu pengalamannya sendiri sesuatu akan kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang maha kuasa untuk penebusan manusia. Tidak ada ujian lain yang dapat mengakibatkan Abraham menderita tekanan jiwa yang begitu hebat, seperti dengan cara mengorbankan anaknya. Allah telah menyerahkan anaknya kepada satu kematian yang hina dan menderita. Malaikat-malaikat yang menyaksikan kehinaan serta tekanan jiwa yang dialami oleh anak Allah tidak diizinkan untuk campur tangan, sebagaimana dalam masalah Ishak. Ya, itu tertulis dalam Patriarchs and Prophets halaman 154.
Pelajaran apakah yang kita dapat pelajari dari ujian kepada Abraham di Gunung Muria untuk kehidupan kita sekarang ini? Oh ya, sorry Joy, langsung Joy. Mazmur 47 ayat 1, 2, 5 sampai 7. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, bermasmurlah. Pelajaran dari Gunung Mulia. Tuhan punya rencana yang agung untuk Abraham. Tuhan yang sama mempunyai rencana yang agung untuk masing-masing kita. Kita patut memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang merencanakan segala sesuatu oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, masing-masing kita harus ingat, Dia yang menyediakan. Dia sediakan korbannya itu dirinya sendiri untuk keselamatan kita. Dia menyediakan kebutuhan kita. Apakah kebutuhan itu fisik, mental, rohani, dan sosial? Dia juga menyediakan kasih sayang, sebab kasih adalah kebutuhan kita yang utama. Nah, kita lihat Abraham lolos ujian. Bagaimana Tuhan memenuhi janjinya untuk menyediakan Abraham di Gunung Moria? Joy? Ya. Kejadian 22 ayat 11 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apakah yang kita dapat pelajari dari ujian luar biasa untuk rencana keselamatan? Joy? Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita. Maafkan, mohon di mute ya. Mohon di mute suaranya Pak D. Susanto, tolong di mute, suaranya kedengeran keluar. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Yohanes 8:6. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yohanes 3 ayat 16, kita sudah tahu ini isinya. Karena demikianlah Allah mengasihi kita, dan seterusnya. Wah, laptopnya nge-hang lagi. Pendeta bisa share screen? Oke. Saya stop ya. Tadi udah benar mereka. Ya, Abraham lolos ujian. Apakah yang kita dapat ini tadi sudah bisa dilewatin mereka?
Kapankah Anda lebih menghargai perencanaan Tuhan yang agung untuk menyelamatkan manusia? Bagikan pengalaman pribadi Anda masing-masing di kelas masing-masing. Kemudian, Abraham mencari menantu. Mengapakah Abraham demikian gigih mengharapkan bahwa istri Ishak bukanlah salah satu dari wanita Kanani? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kejadian 24 ayat 1-4. Joy, mengapakah Abraham mengamarkan hambanya untuk tidak mengizinkan Ishak untuk kembali ke Mesopotamia? Kejadian 24 ayat 5-9, silakan Joy. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lanjut, Pendeta. Slide berikutnya. Mencari menantu bukan orang Kanaan. Yang pertama, sama seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya. Karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah perjanjian itu. Maka dia sekarang bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah perjanjian. Kejadian 24 ayat 7. Yang kedua, bahwa langkah Ishak dengan membawa pengantin perempuannya ke kemah Sarah adalah agar Ishak bisa terhibur setelah ibunya, yaitu Ribka, meninggal. Kita bisa baca dalam Kejadian 24 ayat 67. Nah, peristiwa ini juga untuk mengingat kembali kepada kematian Sarah yang menunjukkan kepedihan hati Ishak atas kehilangan ibunya. Yang ketiga adalah kisah ini penuh dengan doa dan kegenapan janji atas doa-doa dan kaya juga dengan pelajaran tentang pemeliharaan Tuhan dan kebebasan memilih manusia. Yang keempat, Abraham membiarkan segala kemungkinan yang terjadi. Sekalipun wanita yang dicari itu bisa jadi tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Sebab bagi Abraham, sekuat apapun Tuhan, ia tidak mau memaksa manusia untuk menaatinya. Meskipun rencana Tuhan untuk Ribka adalah mengikuti Eliezer, dia tetap memiliki kebebasan memilih. Artinya, mungkin saja wanita ini tidak mau datang dan jika tidak, maka dia tidak akan dipaksa. Yang kelima, oleh karena itu di sini kita melihat contoh lain dari misteri besar tentang bagaimana Tuhan telah memberi kita sebagai manusia kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, kebebasan yang tidak akan diinjak-injak. Next, Pendeta. Bagian C, bagaimana pandangan Anda mengenai doa hamba Abraham saat tiba di kota Nahor? Joy? Ya. Kejadian 24 ayat 12-14. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis
kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Next, pendeta. Komponen dari doa. Yang pertama, Allah sebagai Tuhan historisnya. Ayat 12. Eliezer meminta keberhasilan dalam rencananya. Nah, kata kerja Ibrani, hakre itu. Beri aku keberhasilan. Kejadian 24 ayat 12 berasal dari kata kerja kara yang berarti terjadi dan menyampaikan ide, kesempatan. Kita bisa baca dalam Rut 2 ayat 3. Nah, yang kedua, pelayanan Eliezer itu meminta Allah untuk memberikan tanda atau kesempatan pada peristiwa tersebut. Gagasan tentang kesempatan tak terduga tersebut tidak memiliki tempat di sini. Yang ketiga, ya, komponen dari doa Eliezer, faktanya bahwa Allah mengendalikan setiap kesempatan, yang berarti dia selalu bekerja dalam parameter apa yang tampak sebagai kesempatan dari sudut pandang manusia. Yang keempat, dia adalah Allah pemelihara yang dapat menyebabkan peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima, pandangan ini diperkuat oleh keadaan bahwa hamba itu bertindak lebih jauh dalam menentukan tidak hanya saat peristiwa ini yang harus segera terjadi. Kita baca dalam Kejadian 24 ayat 12, tetapi juga tempat yang seharusnya ada di situ, di mana hamba itu telah membuat unta itu berhenti. Kejadian 24 ayat 11, dan di mana dia berdiri di dekat mata air. Kejadian 24 ayat 13. Nah, kita lihat yang ketiga, Eliezer menentukan keadaan-keadaan yang pasti. Untuk menentukan pilihan siapa mempelai wanita itu, pelayan atau Eliezer tersebut mengajukan sebuah tes atau tanda kepada Tuhan. Yang kedua, calon wanita tidak hanya harus menyerahkan kendinya kepada orang asing, tetapi juga harus secara sukarela memberikan minum kepada 10 unta miliknya. Next. Abraham mencari mantu, bagian D. Bagaimana Allah menyediakan Ishak, anak Abraham, sama seperti dia telah menyediakan di Gunung Moria? Perhatikan kalimat, sebelum dia siap berbicara. Hamba itu ingin sekali tahu. Kejadian 24 ayat 17, yang membuat pelayan atau Eliezer itu takjub. Semua persyaratan tes dipenuhi secara sempurna oleh Ribka. Dia menurunkan kendinya, kita baca dalam Kejadian 22 ayat 18, seperti yang telah dijelaskan oleh pelayan atau Eliezer itu dalam doanya. Ia juga dengan sukarela menimba air dan memberi minum unta-unta. Kita baca dalam Kejadian 24 ayat 19, seperti yang telah diminta oleh hamba itu. Ribka bahkan melampaui keinginan hamba itu. Dia tidak hanya memenuhi kewajibannya dengan memberikan minuman kepada hamba tersebut, tetapi ia dengan tangkas menawarkan undangan untuk minum. Dia juga memberikan semangat, antusiasme, dan efisiensi dalam pekerjaannya. Reaksi hamba atau Eliezer itu adalah kekaguman secara diam-diam. Kejadian 24 ayat 21. Nah, bagaimana sambutan Ishak kepada penyediaan Tuhan? Irma, ada Irma udah masuk, bisa baca Kejadian 24 ayat 66 dan 67. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan ia mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Next. Next slide, pendeta. Ya, sekarang kita pelajari tanda dari perjanjian kepada Abraham. Nah, bagikan pengalaman bagaimana engkau bergumul untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada janji-janjinya.
penting pelajarannya. Yang ini harus dibagikan di kelas kita masing-masing, atau Anda boleh menjawab sekarang bagaimana caranya. Next, Pendeta. Bagian ketiga adalah akhir hidup Sarah dan Abraham. Informasi apa yang tercatat mengenai kematian Sarah? Kejadian 21 ayat 1 dan 2, Joy. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Next slide. Kita lihat kematian Sarah. Yang pertama, penyebutan kematian Sarah segera terjadi setelah kisah pengorbanan Ishak yang menunjukkan bahwa dia mungkin masih terpengaruh oleh kejadian itu yang hampir merenggut nyawa putranya. Nah, dalam beberapa hal, Sarah juga terlibat dalam ujian iman dengan suaminya. Sama seperti dia dalam perjalanan bersama Abraham, di mana Abraham sesekali menyimpang dalam iman. Bisa baca dalam Kejadian 12-17. Mohon di-mute, tolong Joy di-mute ya. Gitu. Sarah bukanlah tipe wanita yang akan diam tentang hal-hal yang penting atau mengganggunya. Ini semua bisa dibandingkan dengan Kejadian 16 ayat 3 sampai 5, kemudian Kejadian 18 ayat 14, Kejadian 21, dan ketidakhadirannya dan kesunyiannya dan bahkan waktu kematiannya setelah peristiwa dramatis itu menunjukkan lebih banyak tentang relevansi Sarah dengan peristiwa tersebut daripada kehadiran fisiknya. Fakta bahwa usia lanjut Sarah disebutkan sejalan dengan usia Abraham yang menunjukkan pentingnya cerita tersebut. Jadi kita bisa baca dalam buku Kejadian 24 dan Kejadian 23 dan 24. Faktanya, Sarah adalah satu-satunya wanita dalam Perjanjian Lama yang umurnya disebutkan, yang menunjukkan tokoh sentral dalam kisah tersebut. Fokus pada pembelian tempat pemakaman Sarah atau yang mencakup sebagian besar pasal, bukan kematiannya, lebih menekankan kepada hubungan dengan tanah perjanjian. Bagian B, mengapakah Musa memberikan informasi yang terperinci mengenai negosiasi Abraham dalam membeli tepat kuburan dari Sarah? Kejadian 23 ayat 3 sampai dengan 20. Silakan, bagian siapa ini? Irma atau Joy? Saya. Ya. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu Abram menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah daripada Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Abraham ingin memiliki pemakaman ya, maksudnya ini pemakaman permanen. Spesifikasi bahwa Sarah meninggal di tanah Kanaan, kita baca dalam Kejadian 23 ayat 2, menggarisbawahi akar kematian Sarah dalam tanah perjanjian Tuhan itu. Sarah adalah orang yang pertama kali mati dari kaum Abraham yang dimakamkan di tanah perjanjian. Kepedulian Abraham tentang dirinya sendiri sebagai orang asing dan pendatang, Kejadian 23 ayat 4, dan argumennya yang kuat dengan anak-anak Het menunjukkan bahwa Abraham tertarik tidak hanya untuk mendapatkan tempat pemakaman, dia terutama berencana menetap di tanah itu secara permanen. Next slide. Untuk 2 kali dalam kisah ini disebutkan lokasi ini dekat Mamre. Mengapa lokasi ini penting? Kejadian 13 ayat 18 dan Kejadian 18 ayat 1, Joy. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Next. Apakah indikasi yang menunjukkan bahwa perkawinan dengan Ketura tidaklah pengarahan dari Tuhan? Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Irma? Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Ever, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Next. Perkawinan dengan Ketura. Setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi. Seperti Ishak, dia terhibur setelah mendapat Ribka. Demikian juga Abraham setelah kematian Sarah, kita baca dalam Kejadian 24 dan 7. Walaupun ingatan tentang Sarah pasti masih hidup di benak bapa bangsa ini, seperti halnya Ishak anaknya. Sekalipun identitas Ketura masih belum jelas, fakta dari penulis sejarah menghubungkan atau menggolongkan anak-anak Ketura dengan anak-anak Hagar dan tidak menyebutkan nama Ketura. Dan ini menunjukkan bahwa Ketura bisa saja atau seperti yang dikatakan beberapa orang adalah Hagar. Dan yang penting adalah bahwa Abraham berperilaku kepada putra Ketura dengan cara yang sama seperti yang dia memperlakukan anak Hagar. Abraham mengirim mereka pergi untuk menghindari pengaruh kerohanian dan membuat perbedaan yang jelas antara putranya dengan Sarah dan putra lainnya yang bukan dari Sarah. Namun Abraham memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka juga. Apakah informasi penting mengenai kematian dan penguburan Abraham? Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Apakah pelajaran yang terpenting yang dapat Anda pelajari dari kehidupan Abraham? Ini boleh dibagikan di kelas masing-masing. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah, yang pertama, Abraham, bapa orang percaya, mengalami ujian sangat besar dalam hidupnya. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan sebab dia percaya yang punya rencana baginya. Maksudnya Tuhan punya rencana baginya. Yang kedua, Tuhan Abraham adalah Tuhan yang penyedia. Sama seperti dia menyediakan domba gantinya Ishak, dia juga sudah menyediakan juru selamat bagi kita. Tuhan juga yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup untuk kebahagiaan kita. Yang ketiga, Tuhan Abraham adalah Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa dan segala aspek kehidupan. Yang keempat, Tuhan Abraham adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Sebelum kematiannya, Abraham telah melihat bahwa janji-janji Tuhan telah dapat dia nikmati. Ini ada kutipannya. Ishak adalah sosok anak Allah yang dipersembahkan sebagai korban untuk dosa manusia.
Tuhan menekankan kepada Abraham Injil keselamatan kepada manusia. Untuk melakukan ini dan untuk membuat kebenaran menjadi kenyataan baginya serta untuk menguji imannya, Dia meminta Abraham untuk menyembelih Ishak, anak kesayangannya. Semua kesedihan dan penderitaan yang Abraham alami melalui pencobaan yang kelam dan menakutkan itu bertujuan untuk memberikan kesan mendalam pada pemahamannya tentang rencana penebusan Tuhan bagi manusia yang jatuh. Abraham dibuat mengerti dalam pengalamannya sendiri, serta tak terucapkan penyangkalan diri Tuhan yang tak terbatas dalam memberikan putranya sendiri untuk mati agar menyelamatkan manusia dari kehancuran total. Bagi Abraham, tidak ada siksaan mental yang bisa setara dengan yang dia alami saat menaati perintah ilahi untuk mengorbankan putranya. Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 369. Ini Alfa Omega, jilid 1, halaman 194 dan 195. Abraham telah lanjut usia dan berharap segera akan mati. Tetapi masih ada satu lagi hal yang harus dilaksanakannya untuk memperoleh kegenapan janji kepada keturunannya. Ishak adalah seorang yang telah ditetapkan oleh ilahi untuk menggantikannya sebagai pemelihara hukum Allah dan bapa dari bangsa pilihan itu, tetapi ia belum menikah. Penduduk Kanaan adalah penyembah berhala, dan Allah telah melarang kawin campur antara umatnya dengan mereka, menyadari bahwa pernikahan seperti itu akan menuntun kepada kemurtatan. Abraham merasa takut akan akibat pengaruh-pengaruh jahat yang mengelilingi anaknya. Di dalam pikiran Abraham, pilihan akan seorang istri bagi anaknya merupakan satu hal yang amat penting. Ia menghendaki agar dia menikah dengan seorang yang tidak akan menuntun dia berpaling dari Allah. Ishak yang berharap kepada kasih serta kebijaksanaan bapaknya merasa puas untuk menyerahkan persoalannya kepada bapaknya, sambil mempercayai bahwa Allah sendiri akan memimpin di dalam pilihan yang diadakan. Pertanyaan aplikasi. Yang pertama, apakah Anda melihat kasih Allah yang tidak terukur dan tidak pernah gagal yang dinyatakan dalam kisah ini? Yang kedua, pelajaran apakah dari kisah ini yang kita dapat peroleh yang berhubungan dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Yang ketiga, atau C, apakah pelajaran terpenting yang Anda pelajari dari pelajaran ini? Yang keempat, apa yang akan Anda buat dengan pelajaran minggu depan? Iya, habis ya. Nah, kita masuk kepada sesi, oke, sebentar. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Oke. Sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan, oh Novera, maaf saya baru baca. Oke, minggu depan ya, bantu. Terima kasih. Dari Saudara Lodi Surentu. Wow, agak panjang nih pertanyaannya. Pak Lodi, apa mau nanti langsung bertanya? Oke, saya bacakan aja deh. Selamat sahabat, ketika dalam perjalanan menuju Bukit Moria, Ishak bertanya, di manakah anak domba yang akan dikorbankan? Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan korban baginya. Pertanyaannya, apakah jawaban ini adalah jawaban spekulatif karena kebingungan atas pertanyaan Ishak anaknya, atau karena memang benar dia tahu bahwa Allah akan menyediakannya? Dan kalau memang benar Abraham tahu bahwa Allah akan menyediakannya, berarti cerita pengorbanan di Bukit Moria ini adalah sebuah kisah yang memang harus berjalan seperti itu, seperti sebuah skenario yang sudah tersusun sebelumnya. Apakah bisa seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pendeta. Saya lihat ini bukan suatu jawaban spekulatif, ya. Tetapi dia hanya percaya Tuhan akan siapkan, ya. Bagaimana caranya dia tidak tahu. Mungkin juga dengan cara anaknya itu disembelih, ya. Ya, mungkin, ya.
Tetapi yang jelas bahwa dalam perjalanan ini dia betul-betul sangat bergumul, ya. Apakah akan meneruskan rencananya? Dia bergumul, bukankah ini anak yang telah dijanjikan, ya? Jikalau anak itu ya anak yang dijanjikan, kenapa harus disembelih? Tetapi dia percaya bahwa itu adalah suara Tuhan, ya. Maka dalam keadaan yang seperti ini dia jadi percaya sajalah bahwa Tuhan akan menyediakan, ya. Jehovah Jireh, ya. Tuhan akan menyediakan, ya. Jadi keyakinan itu yang menyebabkan dia meneruskan akan rencana Tuhan. Nah, sedangkan pertanyaan daripada Ishak sendiri, ya dia rasa mana dombanya ini, ya. Dia tidak tahu apa dirinya itu akan disembelih, tetapi apapun yang terjadi dia harus siap sedia. Itulah sebabnya pada saat dia akan disembelih, ya, kemudian ditaruh dia punya badan, diikat badannya di tempat untuk penyembelihan, dia ikut saja. Luar biasa sekali ini anak, ya, sangat menurut kepada orang tuanya. Apapun yang terjadi dia siap untuk menurut. Baik, terima kasih. Semoga menjawab, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Heri Ruskandi. Ada 3 pertanyaan. Wow. Sebelum itu, Peggy, ada pertanyaan di chat PGSSI, ya, dari Saudara Bernard. Saya tidak tahu Bernard Sagalanya ada atau tidak. Ada nggak Pak Bernard? Tadi bilang agak terlambat. Pak Bernard Sagala, apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin kita nanti ya, tunggu beliau masuk ya, mungkin dia terlambat. Oke. Ya, kita lanjut kepada Saudara Heri Ruskandi. Ada 3 pertanyaan nih Pendeta. Yang pertama, pertanyaan gelisah Ishak, di manakah anak domba itu? Yang terkandung makna, apakah aku anak dombanya? Apakah ini berarti Ishak mengetahui bahwa dirinya akan dikorbankan? Tadi Pendeta sudah menjawab, ya, di pertanyaan yang tadi. Yang kedua, mengapa Ishak yang menjadi korban tetapi Abraham yang mendapat predikat atau kredit Bapak orang percaya? Yang ketiga, kita mengetahui dan mempercayai kalau Ishak yang akan dikorbankan, tetapi Muslim mempercayai Ismail yang akan dikorbankan. Bagaimana kita menjelaskan permasalahan ini? Oke, yang pertama itu sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian yang kedua, memang Ishak yang jadi korban, tetapi yang mendapatkan kredit adalah bapaknya. Sebagaimana bapak, ya, itu bisa mengizinkan anak yang selama ini ditunggu, ya, sampai puluhan tahun, sampai usia 100 tahun dia bisa dapatkan anak ini, ya. Tetapi anak ini, ya, akan dikorbankan, ya. Itu adalah satu hal yang sangat besar. Orang tua yang betul-betul mencintai anaknya akan lebih bersedia mati untuk anaknya sendiri daripada anaknya yang dibunuh, ya. Ya, tetapi Tuhan mau supaya dia mengorbankan anaknya. Jadi itulah satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Jadi dia disebut Bapak orang percaya bukan hanya ini juga, ya, tetapi juga dalam kenyataan bahwa sampai di hari Tuhan dia tetap percaya, ya, bahwa Tuhan akan memberkati dia. Padahal waktu itu sudah umur berapa? 99 tahun, ya. Akhirnya anak itu lahir umur 100 tahun. Jadi tetap mempunyai iman kepada Tuhan apa yang akan terjadi, ya. Dan demikian juga dia tetap beriman kepada Tuhan walaupun disuruh untuk, ya, membunuh akan anaknya. Saya pernah berkhotbah satu yang diambil dari sini, mungkin untuk pelajaran Anda. Sangat penting untuk mengambil terang yang terakhir. Apakah yang terang terakhir? Ya, ya, sudah tersedia, ya, korban, ya. Tetapi apa terang yang sebelumnya? Ya, bunuh akan, artinya sembelih akan Ishak. Ya. Sudah bisa lihat itu, menyembelih akan Ishak, ya, itu adalah perintah Tuhan juga, ya. Tetapi, ya, berbahaya kalau misalnya seorang hanya berdasarkan kepada terang yang terakhir, terang yang lebih dahulu, ya. Terang yang terakhir adalah
ya, jangan bunuh, jangan jamah anak itu. Oke. Jadi untuk mereka yang meragukan akan kehendak Tuhan, kadang-kadang kenapa ini, kenapa itu, ingatlah apa yang dijadikan terang yang terakhir. Oke. Kita harus menurut terang yang terakhir daripada terang yang lebih dahulu. Kemudian tentang perbedaan antara Ishak, artinya Muslim dengan Kristen, ya, tergantung bagaimana Anda percaya kepada Alkitab, apa percaya kepada Al-Quran, ya. Dan kalau seandainya kita bisa melihat, ya, bahwa prinsip-prinsip Al-Quran itu adalah diambil daripada Alkitab. Saya pernah baca Al-Quran, ya, dari depan sampai ke belakang, oke. Dan kalau waktu saya baca itu, saya lihat hanya orang yang mengerti akan Alkitab dapat mengerti akan Al-Quran dengan sepenuhnya. Sebab penulisan daripada Al-Quran kan sesuatu perkara yang tidak kronologis, ya. Tetapi artinya tentang Abraham itu bisa ada di dalam buku apa saja, ya. Tetapi kalau Alkitab itu kan secara kronologis, ya, dari kejadian penciptaan terus, ya, sangat smooth sekali dia punya ini, ya. Kemudian saya ambil contoh tentang hukum, ya. Kalau katakan hukum, kita tahu hukum itu adalah hukum apa, ya. Kemudian perjanjian baru bagaimana, perjanjian lama bagaimana. Nah, kalau saudara-saudara kita, ya, dari muslimin, ya, tentang di situ kalau misalnya lihat kepada hukum, iya, bisa mempunyai suatu interpretasi yang lain kalau tidak mengenal akan Alkitab, ya. Tetapi ini kembali saya katakan berdasar keyakinan kita, apa yang kita yakini Alkitab atau Al-Quran. Baik, terima kasih Pendeta. Ini dari Dr. Raymond Sakul. Bagaimana caranya mendapat atau mencapai iman Abraham yang sangat percaya akan janji Tuhan Allah dan penurutan yang sangat luar biasa? Semoga Tuhan mengaruniakan kami iman orang saleh seperti Abraham. Amin. Iya, gimana tuh caranya, Pendeta? Oke. Ya, bagaimana caranya? Ya, iman itu, ya, di dalam buku Roma pasal 10 ayat 17, ya, iman itu datang dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau begitu lebih banyak kita mendengar kepada firman Allah, maka lebih bertumbuhlah iman, ya. Jadi iman itu adalah satu anugerah Tuhan. Kenapa sebagai anugerah Tuhan? Sebab itu adalah yang berkembang akibat daripada suara Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yaitu apa? Firman Allah. Jadi lebih banyak kita membaca firman Allah, maka lebih yakinlah akan lebih besarlah iman kita. Nah, itu satu. Yaitu berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, melalui pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi daripada kehidupan selama ini bagaimana? Nah, untuk Abraham, ya, hidupnya kan naik turun, oke. Dia menurut kemudian gagal. Oh, waktu itu dia tahu, dia belajar bahwa harus dia lebih percaya kepada Tuhan. Jadi dia belajar kegagalan di Mesir, ternyata itu adalah sesuatu kesalahan dia. Kalau begitu, maka ia harus lebih percaya kepada Tuhan. Kemudian waktu berhadapan dengan harus mengikuti anjuran pada Sarah untuk mendekati Hagar, ya, ternyata itu bukanlah sesuatu rencana daripada Tuhan. Jadi dia belajar di pengalaman pribadi bahwa pilihan sendiri itu adalah sesuatu perkara yang salah. Itulah sebabnya makin lama dia makin berkembang sampai kepada satu keadaan di mana disuruh untuk mengorbankan anaknya pun dia siap untuk ikuti. Kenapa? Oleh sebab dia sudah belajar dari pengalaman, perlu untuk menurut kehendak Tuhan dari dalam segala sesuatu. Jadi itu dua hal yang penting, itu firman Tuhan dan pengalaman secara pribadi. Amin. Ya, semoga menjawab ya, Dr. Raymond. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Bantu Sinaga. Apakah Keturah sama orangnya dengan Hagar yang sudah pernah menjadi istri Abraham yang kedua? Nah, kalau kita lihat kepada pelajaran kita, ya, ada keyakinan yang tertentu, ya. Ini kebetulan ini pertanyaannya daripada Saudara
Bernard Sagala ya. Sebab ada tertulis dalam pelajaran, jadi ada indikasi bahwa ini adalah orang yang sama ya. Kenapa? Salah satu adalah oleh sebab pada saat diberikan silsilah yang disebutkan itu adalah hanya anak-anak daripada Ismail ya, tidak disebutkan anak waktu bagian akhir daripada pasal tersebut ya. Kemudian ada kemungkinan dan banyak orang yang percaya dari penulis sejarah yang katakan bahwa ini adalah orang yang sama ya. Namun kalau saya secara pribadi ya secara pribadi merasa bahwa ini adalah orang yang berbeda kalau kita coba bikin perhitungan ya. Sebab begini ya, waktu Sarah menghasilkan anak ya, maka waktu itu dia kan umur 90 tahun ya. Jadi dia meninggal itu ya, meninggal itu waktu umur 127 tahun, itu berarti 37 tahun kemudian. Oke. Nah, ya. Sebelum dia melahirkan Ishak, Hagar sudah melahirkan anak, ya. Jadi kita anggap saja Hagar itu umurnya waktu melahirkan anak itu kan umur 20 tahun, ya. Ya. Anggap saja umur 20 tahun. 37 tahun kemudian sesudah Sarah itu meninggal, ya, itu berarti Hagar itu sudah umur 57 tahun. Ya. Kalau umurnya sudah 50, Abraham mendekati lagi kepada dia, ya, padahal anaknya itu ada Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isyabah, Yasua, itu 6 anak, itu berarti bahwa dia punya umur bisa di atas 60-an tahun, ya, masih melahirkan anak. Nah, dalam pemikiran kita bahwa sekarang umumnya kan orang sudah di atas 50 sudah susah ya, kecuali pakai bayi tabung, oke? Jadi umur 40 tahun itu sudah susah untuk dapatkan anak. Ya, ada juga sekali-sekali ya terjadi ya, umumnya sudah tidak subur lagi. Umur 30 atau 50 orang sudah umumnya sudah menopause ya. Nah, jadi bagaimana Hagar, kalau misalnya Hagar itu adalah sama dengan Keturah, itu masih melahirkan anak lagi ya, sesudah di atas 57 tahun ya. Jadi kalau itu betul terjadi, maka itu sama seperti pengalaman mujizat yang terjadi kepada Sarah ya, umur 90 tahun masih melahirkan anak ya, itu mujizat. Tetapi itu tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa itu ada satu mujizat. Jadi saya cenderung untuk katakan ini adalah berbeda. Tetapi pelajaran kita menyebutkan ya ada indikasi ya, tetapi bukan berarti indikasi itu adalah suatu perkara yang pasti. Ya. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Dan ini pasti pertanyaan dari banyak orang juga nih. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Foxy Gerungan. Selamat sahabat Pendeta. Semua orang tahu bahwa keturunan Ishak adalah Israel dan keturunan Ismail adalah Arab. Bagaimana keturunan dari istri Abraham, Keturah? Di mana mereka saat ini? Ada disebutkan tentang Sheba ya. Kalau Sheba itu adalah salah satu, kita ingat nama Ratu Sheba ya, itu adalah dari Arab juga ya. Makanya ada kecenderungan bahwa ini Hagar ya dengan Keturah itu adalah orang yang sama ya, oleh sebab ya kita dapatkan bahwa keturunan daripada Keturah itu banyak tergabung di dalam kelompok Arab ya. Jadi Sheba, Ratu Sheba kan itu disebutkan adalah datang dari daerah Arabia, oke. Kemudian Sheba, ada juga nama Asyur ya. Kalau nama Asyur kalau itu Asyur adalah kelompok kerajaan Asyur, itu adalah yang
daerah Mesopotamia sana, ya, itu adalah Assyria, ya. Jadi apakah ini adalah sama Asyurnya itu, atau anak dari Sheba itu adalah Asyur dikatakan, apakah inilah adalah kelompok bangsa yang sama, ya, itu harus diteliti lebih banyak, ya, dengan berbagai oleh lebih banyak penulis, sebab yang kita tahu bahwa memang adalah salah satu Asyur adalah satu kerajaan yang besar, ya, yang Assyria itulah yang telah menguasai akan Israel, menyerang dari kerajaan utara. Oke. Oke, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan selanjutnya, semoga menjawab ya, Foxy. Dari Saudara John Parhusik. Mohon penjelasan Pendeta Kuntaraf. Apakah dengan mengorbankan anaknya merupakan ujian iman yang paling top dari ujian yang lainnya? Ya, Anda yang menjadi Bapak mengetahui bahwa itu adalah satu perkara yang sangat sukar, ya, satu ujian, ya, yang sangat luar biasa, ya. Dan ini merupakan suatu lambang bagaimana Allah Bapa harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita sekalian. Itu adalah sama seperti mengorbankan dirinya sendiri, ya. Jadi ya, jawabnya adalah dikatakan pelajaran kita menyebutkan tentang pengorbanan puncak ya, yang telah dialami oleh Abraham. Oke, ini Ibu Evi Peo pertanyaannya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Puji Tuhan. Apakah tidak ada kutipan dari roh nubuat tentang, ya maksudnya ini, tentang Ketura dan Hagar? Apakah Medan itu nenek moyang orang-orang Medan? Nah, tidak disebutkan. Medan adalah bukan orang-orang Medan yang Sumatera Utara ini, ya. Tetapi salah satu adalah ada Midian, oke. iya, Nah, Midian maksudnya. Midian, oke, alright, ya, ini adalah orang-orang Midian, dan ingat bahwa ini Musa kan pergi ke Midian, dan disitulah dia ketemu dengan Jethro, ya. Kemudian disitulah dia menikah anaknya Jethro, ya. Dan Midian ini, ya, anaknya Jethro, ya, itu disebutkan bahwa warnanya hitam. Oke. Jadi itu ada hubungannya dengan apakah itu kawin mawin, ya, bagaimana, ya, sedangkan yang kelompok daripada yang kulit hitam itu sendiri, ya, itu bukan dari kelompok daripada Ham, itu adalah kelompok Ham, ya, bukan dari kelompok Sem. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Gerson Solang. Mohon izin, mengapa anak perjanjian dari istri yang sah malah cuma satu keturunannya, tapi dari istri yang lain malah lebih banyak Bani Timur keturunannya? Ya, kalau kita melihat bahwa ini adalah salah satu mujizat yang terjadi, ya. Jadi walaupun hanya satu, tetapi satu ini yang teristimewa, ya. Siapa anak yang lahir oleh ibu yang umurnya 90 tahun? Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa, ya. Memang satu, tetapi apa yang terjadi, ya, anak Ishak itu Yakub, ya. Yakub itu anaknya 13. Jadi walaupun anaknya daripada Abraham itu hanya satu, tetapi cucunya itu ada 13. Dan bayangkan dari 13 itulah yang akhirnya menjadi menguasai Israel. Oke. Jadi ya satu, namun, ya, ada namunnya, itu berkembang biak kemudian. Oke, Bapak dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Pastor, kalau ras Chinese keturunan di Indonesia khususnya dan Asia umumnya, itu
keturunan dari mana? Ishak kah atau Ismail kah atau tercampur dengan suku-suku asing lainnya? Apa ada pohon silsilah keturunan Abraham secara lengkap yang bisa Kita termasuk di dalam kelompok Sem. Ya. Sem itu ya ada hubungannya, artinya hubungannya dengan, artinya Sem adalah nenek moyang daripada Abraham. Tetapi itu kan 10 keturunan. Oke. 10 keturunan ya dari Nuh kepada Abraham 10. Nah, dalam 10 itu ada berbagai macam cabang-cabang dan sebagainya ya. Jadi yang bisa menyebar, kalau misalnya untuk Abraham ya langsung kepada Yakub, kepada Ishak kemudian Yakub, nah itulah orang-orang Israel ya. Tetapi dari Abraham itu ya ada banyak cabang-cabang yang lain yang akhirnya masuk ke bukan dari Abraham, dari Sem ya. Sebab dari situ kemudian bahasa tersebar luas dan sebagainya. Jadi sebagian ke China ya, kemudian Mongolia, dan dari Mongolia ya akhirnya masuklah ke Indonesia. Ya. Oke, baik. Pertanyaan di kolom chat sudah habis dan tumben ini nggak ada yang nggak ada yang raise hand. Ini dari Bapak, dari Saudara Lodi Surentu ya, hanya menambahkan bahwa menurut saya bahwa Abraham tidak tahu kalau Tuhan akan menyediakan, tetapi dia menurut suara Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, karena kalau dia tahu maka tidak cocok baginya untuk disematkan Bapak segala orang beriman. Tapi justru karena dia tidak tahu, maka ketika dia tetap akan mengorbankan anaknya Ishak dan malaikat Tuhan melarang dia karena domba sudah tersedia. Oke, ini Ya, dari memang Abraham tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi, tapi dia percaya, maksud saya, bahwa Tuhan pasti ada sesuatu mujizat yang terjadi. Ya. Misalnya salah satu kemungkinan adalah dia percaya kalau seandainya dia bunuh Ishak, Tuhan akan bisa memberikan akan penggantinya. Ya. Sebab apa yang telah dialami adalah suatu mujizat bagaimana seorang bisa melahirkan dalam usia 90 tahun. Oke, itu kan sudah satu mujizat. Jadi dia percaya bahwa ada suatu mujizat yang lain bisa terjadi. Oke, dari Saudara Uyung, gambaran pengorbanan Allah untuk kita sudah disiapkan sejak Adam dan Hawa jatuh dan digambarkan lagi di Gunung Moria. Apa sebaiknya respon kita atas pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita? Ya, respons kita adalah menyambut akan ya akan kasih sayang Tuhan yang sangat besar ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan, Tuhan punya rencana. Walaupun dan Tuhan tahu manusia akan jatuh, tapi Tuhan tetap meneruskan rencananya. Kenapa? Sebab dia siap untuk menanggung resiko, yaitu datang ke dunia ini untuk hidup sebagai manusia dan mati bagi manusia. Ya. Jadi sambutan kita harus sambut dengan penuh kasih sayang dan menyambut dia, terima dia, Juru Selamat kita, dan menurut akan dia. Ya. Jadi menyambut dengan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, dan kita menurut kehendak Tuhan, sebab apa yang Tuhan rencanakan selamanya adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Baik, ada yang resen di sini, Saudara Gerson Solang. Silakan, Saudara Gerson. Terima kasih, Sister Peggy. Ya. Mohon izin, Pastor. Ini saya masih penasaran ya mengenai Abraham. Janjinya kan Tuhan itu keturunannya seperti pasir di laut. Tapi fakta di lapangan yang kita lihat, kenyataan bangsa Israel itu sedikit sekali. Beda dengan Bani Timur gitu. Kok banyak gitu? Padahal janjinya kan seperti pasir di laut. Janji Allah itu. Dan istri yang sah kan kita sudah ketahui semuanya. Nah, ini seperti apa? Bertolak belakang dengan janjinya.
Bahkan yang pasir di laut ini, ya kita lihat bangsa Israel kecil sekali ya, sedikit orangnya ya, dibanding orang-orang Bani Timur ini. Ini bagaimana ini? Apakah Oke. ini? Ya itu saja sih. Makasih Pastor. Betul. Kenapa terjadi ya, yang terjadi sekarang ini ya tidak mencerminkan akan apa yang direncanakan oleh Tuhan semula. Ya. Kenapa? Oleh sebab pelanggaran daripada orang Israel itu sendiri. Ya. Di antara semua bangsa di dunia ini yang paling banyak mendapatkan korban, ya, dibunuh dan dianiaya adalah orang Yahudi. Ya. Jadi kenapa mereka itu mengalami segala macam masalah itu? Oleh sebab mereka melanggar akan kehendak Tuhan. Artinya mereka menyimpang dari rencana Tuhan sampai akhirnya mereka dikuasai begitu misalnya oleh Asyur, ya. Kemudian dari utara, ya. Kemudian mereka dicampur baurkan sehingga tidak tahu lagi identitas mereka. Ya. Jadi orang-orang di Samaria atau Galilea dan sebagainya itu disebut orang Yahudi, banyak umumnya mereka adalah Yahudi yang datang dari bawah. Ya. Kenapa? Ya, dari selatan, oleh sebab yang Israel dari berbagai macam suku yang lain itu sudah tidak bisa terlihat lagi identitasnya. Kemudian yang di selatan yaitu Yahuda, ya Yahudi, ya itulah kerajaan Yuda yang juga artinya mengadakan sebagian menurut sebagian melanggar, ya. Jadi dari situlah masih ada sisa-sisa sekarang. Walaupun demikian, kita tahu ya oleh pelanggaran mereka mengenai akan Yesus Kristus dan sebagainya, maka jumlah mereka harus tersebar luas kemana-mana, ya, mengalami aniaya, dapatkan artinya di bawah kuasa Roma misalnya. Itu waduh bagaimana pemberontakan orang Yahudi kepada Roma, misalkan sudah pergi ke Masada, ya bisa kita lihat ya, itu tempat ya benteng pertahanan yang terakhir pada Yahudi, ya, yang dibangun oleh Herodes. Kalau kita coba lihat kepada semua ini sebetulnya luar biasa sekali, tetapi mereka itu mengalami kehancuran. Jadi dimusnahkan oleh Roma, sebelum itu oleh Nebukadnezar, kemudian sampai kepada abad yang lalu, ya. 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Oke, oleh Hitler. Nah, kalau seandainya mereka mengikuti rencana Tuhan, coba bisa bayangkan, tidak ada mereka bisa akan dikalahkan oleh Asyur ataupun oleh kerajaan dari utara, mereka tidak akan dikalahkan oleh Babylon, tidak akan dikalahkan oleh Romawi, ya, ataupun tidak akan diceraikan dan dimusnahkan oleh Hitler, ya. Yang penduduk yang di Israel sekarang ini masih lebih sedikit daripada yang dibunuh oleh Hitler. Sekarang kira-kira ada 4 juta saja di Israel, ya. Kemudian yang dibunuh oleh Hitler itu 6 juta. Coba bisa bayangkan kalau mereka itu berkembang dengan biak, ya, dan tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan itu, ya, maka jumlah mereka akan betul-betul menguasai dunia. Dan itulah rencana Tuhan sebetulnya untuk supaya orang Israel menguasai dunia seperti pasir di laut. Tetapi pelanggaran daripada Tuhan sehingga apa yang jadi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mudah-mudahan menolong ini. Iya, semoga menjawab ya, Pak Gerson. Makasih Pastor, jelas sekali. Makasih. Amin. Ya. Amin. Oke. Selanjutnya ada Dr. Vivi, raise hand. Silakan Dr. Vivi. Oke, selamat sahabat Ibu Peggy dan selamat pagi. Selamat sahabat Dr. Vivi, bagaimana Kota Bandung? Baik Pak Pendeta, aku ingin mau tanya tadi, ada kalau tidak salah ingat aku ya, ada statement bahwa Sarah itu meninggal tidak lama setelah peristiwa, maksudnya pengorbanan itu, tapi kan itu tidak terjadi. Nah, tapi kalau di dalam
ini buku lama ya, karena para nabi dan bapa dibilang bahwa Sarah ini tidak diberitahu oleh Abraham bahwa anaknya ini akan dibawa ke Gunung Moria menjadi suatu korban. Gitu, karena takut Abraham jangan-jangan kalau dia mau beritahu istrinya ini akan melarang, dan rencana yang Tuhan sudah beritahu kepadanya tidak akan terjadi. Jadi gimana Pak Pendeta kalau kita menghubungkan kira-kira membuat dia itu tidak lama umurnya karena pengaruh itu, kira-kira gimana? Padahal peristiwa itu dia tidak ketahui sebelumnya. Oke. Sebetulnya tidak terlampau dekat juga waktunya, ya. Sebab anak itu kalau tidak salah umur 12 tahun. Oke. Jadi itu berarti bahwa si Sarah itu sudah umur 102. Oke. Dan dia mati itu umur 127. Jadi sebetulnya kematiannya itu adalah 25 tahun kemudian. Nah, saya juga tahu bahwa memang tidak diberitahu oleh Abraham. Besar kemungkinan dikasih tahu sesudah itu terjadi, sesudah pulang. Jadi mungkin waktu itu terpikir-pikir, ya namanya anak tunggal, ya apa yang terjadi kalau Tuhan akan meminta lagi. Ya, apa yang terjadi kalau terjadi begini, jadi kemudian ada pemikiran dan sebagainya sampai penulis itu ya katakan bahwa tidak lama kemudian, tapi saya lihat bukannya tidak pendek waktunya. Ya, saya lihat paling sedikit 25 tahun kemudian baru meninggal. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Oke, terima kasih Dr. Vivi. Oke, Pendeta, ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Stan Striwandono. Pelajaran mengenai Abraham yang menarik adalah Hagar juga menjadi korban berikut putranya. Hagar tidak menggoda Abraham, tapi Sarah yang menyuruh Abraham untuk mendekati Hagar. Tapi kasih Tuhan juga diberikan kepada Hagar dan Ismail, bukan? Jawabnya iya. Ya. Tuhan juga memberkati akan Hagar, makanya Ismail, makanya dari situ akan timbul bangsa yang besar, dan itulah orang-orang Arab. Ya. Ya. Karena kita ingat bagaimana Hagar, ya, pada saat dia lari, ya, kemudian dapatkan anak itu sudah mau mati kehausan, kemudian ada malaikat yang datang. Jadi itu menunjukkan satu berkat, ya. Akhirnya dia kembali juga. Tetapi yang menyebabkan Hagar akhirnya meninggalkan tempat tersebut, ya, artinya disebutkan harus tinggalkan akan keluarga Abraham, ya, oleh sebab ya Sarah merasa tersaingi. Ya. Gitu. Dan saat yang sama itu tetap direstui juga. Kenapa? Oleh sebab memang keturunan Ishak lah yang akan banyak menjadi berkat kepada dunia. Sebab dari Ishak lah akhirnya muncul Yesus Kristus. Tapi kalau diberkati, ya diberkati juga. Ya. Amin. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya dari Saudara Uyung. Abraham begitu dihormati oleh bangsa-bangsa di Kanaan dan meminta agar istrinya dikuburkan di sana. Apa yang dapat kita teladani dari Abraham dan sehingga penghormatan yang sama dapat diperoleh umat yang sisa? Ini Abraham dihargai ya oleh sebab ya banyak hal, ya. Pertama, dia adalah seorang yang kaya raya. Sering kekayaan juga menyebabkan orang dihormati. Ya, coba bayangkan dia punya
369 kalau tidak salah yang dia bawa untuk menyerang Sodom dan Gomora, ya itu adalah pada awal daripada pelayanannya, artinya kehidupannya, ya. Jadi artinya dia kaya raya, punya banyak sekali pegawai dan sebagainya. Jadi sudah menjadi satu keluarga yang sangat besar, ya. Jadi itu pada waktu itu orang melihat, menghormati berdasarkan akan kekayaan daripada seseorang. Namun, ya tidak selamanya oleh sebab kekayaan, tetapi juga oleh sebab kesetiaan dan kesiapan untuk menolong orang. Kalau kita lihat kepada pengalaman daripada Abraham, dia adalah orang yang siap untuk membela. Ya, contohnya, ya dia membela kepada Lot, ya. Kemudian dia menyerang akan pergi menghadapi musuh-musuh Sodom dan Gomora. Artinya rasa setia kawan itu sangat besar sekali. Kemudian dia adalah orang yang tidak mementingkan diri, ya, sedangkan kepada keponakan sendiri dia mengalah, ya. Maka itu berarti bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Nah, masyarakat akan selalu senang, ya, dan menghargai orang yang rendah hati daripada orang yang sombong. Kalau orang sombong, saya lah yang aku ini harus perintah saya yang mau dituruti dan sebagainya, maka kemungkinan justru orang akan jadi apa? Benci, ya. Tetapi untuk dihormati, ya kita harus rendah hati, kita harus siap untuk menolong. Kemudian kita harus menjadi tetangga yang baik, ya. Kita harus selalu setia, kerajinan. Kemudian kita selalu, coba bayangkan, dia adalah seorang yang baik kepada tamu, ya. Tamu yang tidak dikenal dia sambut, ayo tinggal, ayo makan dulu, ya sembelih ini dan sebagainya. Dia adalah orang yang ramah tamah, ya. Jadi kalau kita mau dihormati, ya kita harus ramah tamah. Sudah pasti orang yang sudah pernah Anda undang makan akan selalu menghormati Anda. Anda sudah mengundang dia makan. Ya, jadi kembali kita sudah singgung beberapa hal yang baik di situ, ya keramah tamahan, kesetiaan, kerendahan hati, ya suka membela, kemudian hubungan dengan Tuhan, dan dia adalah memberikan teladan juga di dalam, ya berbakti kepada Tuhan, ya. Jadi kalau katakan memberikan korban, ya melalui mezbah, ya itu bukan hanya keluarga Abraham, tetapi semua pegawai-pegawainya ikut, ya. Jadi dia sudah menjadi saksi yang baik kepada pegawai-pegawainya. Amin. Pertanyaan dari saudara Billy. Izin bertanya pendeta, kenapa saat Abraham mengambil Keturah setelah kematian Sarah, dia tetap disebut gundik, bukan istri yang sah? Terima kasih pendeta. Iya, ini adalah istilah yang digunakan oleh sebab, ya disebutkan juga kepada Ismail, ya yang merupakan anak daripada Hagar, dan Hagar itu adalah gundik, ya. Jadi Alkitab berbicara, ya bahwa anak daripada Keturah ini, ya itu tidak disamakan dengan anak daripada Ishak, ya ataunya dari Sarah, ya. Jadi sebab istri, ya adalah yang direncanakan oleh Tuhan, di mana mujizat terjadi, ya di mana orang di hari tua masih punya anak, itu adalah dari Sarah, ya. Jadi dia adalah istri yang resmi. Kemudian kita dapatkan bahwa Keturah disamakan dengan seperti Hagar, ya. Ya, jadi dianggap seperti gundik, ya, oleh sebab tidak mendapatkan hak waris seperti yang diberikan kepada Ishak. Oke, terima kasih pendeta. Dan persis pertanyaan habis, waktu juga sudah habis. Kita akan tutup pertemuan ini. Pendeta tadi mau dijawab pertanyaan dari saudara Bernard Sagala? Bernard Sagala menanyakan, tetapi saya sudah jawab tadi,
kalau tidak salah yang dia tanyakan tentang sebentar. Tentang Hagar itu seperti Ketura itu seperti diberikan indikasi adalah orang yang sama dengan Hagar. Ya, saya sudah berikan jawabnya. Oleh sebab di dalam masalah berbicara tentang masalah anak-anak, ya, di dalam akhir chapter itu hanya disebutkan mengenai masalah Ismail saja, ya, tidak disebut dan Ishak, ya, dan sehingga Hagar punya Ketura punya status itu, ya, tidak, latar belakangnya tidak begitu dikenal, sehingga seakan-akan bahwa dia itu adalah Hagar tapi dengan nama lain. Namun saya sudah berikan pandangan saya sendiri bahwa itu bukanlah orang yang sama kalau saya punya pendapat. Walaupun penulis mengatakan bahwa ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa itu adalah orang yang sama. Dan kenapa saya tidak setuju? Oleh sebab saya sebutkan tadi, dilihat kepada usianya, kalau dia baru menjadi istri daripada Abraham sesudah Sarah meninggal, itu berarti tidak mungkin Hagar akan masih mempunyai anak dalam usia seperti itu. Gitu. Kemudian pertanyaan yang lain daripada Saudara Bernard adalah apakah anak-anak Abraham dari Ismail ataupun Ketura juga diberkati? Jawabnya adalah iya, diberkati juga. Itu sama seperti dengan pertanyaan daripada Stan tadi, ya. Mereka diberkati menjadi bangsa yang besar, ya. Sekarang keturunannya, wah, nah ini kita punya rombongan mau pergi ke Dubai. Lihat itu bangunan tertinggi di Dubai. Ya, adalah bangunan yang tertinggi di dunia, ya. Kemudian untuk Qatar, ya, tempat yang termasuk terkaya secara per kapita di dunia, ya. Jadi kita lihat bahwa banyak negara-negara Arab juga mendapatkan berkat yang luar biasa, ya. Dan itu adalah keturunan daripada Abraham walaupun melalui Hagar, ya. Oke. Baik, Pendeta, ini pertanyaan terakhir datang dari Bapak Gunadi Cahyadi. Pastor, kenyataan bahwa sampai dengan sekarang turunan Yahudi sedikit sekali di dunia ini. Bukankah hal ini berupa hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya yang keras hati dan bebal? Iya, saya sudah jawab tadi oleh seorang yang lain bertanya. Ya, mereka punya kekerasan, ya, dan menolak akan Tuhan, ya, dan selalu merasa diri benar. Dan oleh sebab semua ini, jadi mereka mengalami malapetaka demi malapetaka. Ya. Jadi mereka selalu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain, padahal mereka bisa menguasai bangsa lain sebenarnya. Ya. Kalau saja mereka misalnya dari Daud, ya, mereka tetap setia, sedangkan Daud saja pun, ya, tidak setia sampai begitu banyak orang yang mati, ya, oleh sebab itulah. Kemudian Sulaiman. Kerajaan Sulaiman adalah kerajaan yang sangat besar dan negara-negara yang lain itu, ya, apakah itu Filistin, ya, ataupun juga Mesir atau dari mana-mana itu dikuasai oleh kerajaan daripada Israel di bawah Salomo, ya. Jadi di bawah Raja Salomo itu besar sekali, tetapi ya kembali Raja Salomo pun tidak setia, ya. Kemudian akhirnya kerajaan itu terbagi, ya. Kemudian akhirnya terjadi banyak gejolak-gejolak sampai mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Jadi itu yang menyebabkan bahwa jumlah mereka tidak seperti pasir di laut seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Jadi apa yang terjadi tidak persis sesuai, ya, dengan apa yang dijanjikan, ya, oleh sebab, ya, pelanggaran mereka. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan tutup pertemuan ini dan kita akan berjumpa kembali pada
Sahabat Depan, terima kasih untuk Pendeta Araf dan untuk materi juga menjawab berbagai pertanyaan. Dan doa tutup untuk acara ini saya mohon kesediaan dari Bapak Wim Itali Pesi untuk berdoa. Oke. Baik, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di sorga, Allah yang Maha Kuasa. Malam yang indah kami sudah boleh bersama-sama berkumpul saudara-saudara, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami yakin dan percaya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, apa yang kami sudah dengar melalui diskusi, kami yakin itu akan menolong kami, sehingga kami dapat bagikan di dalam kelas-kelas kami pada besok hari. Terima kasih Tuhan di sorga, biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, hamba-Mu Pendeta Kuntara dan juga Peggy, diberikan hikmat dan kuasa, sehat kuat jadi bagian mereka, sehingga dari waktu ke waktu mereka dapat menuntun kami. Beserta dengan kami pada malam hari ini, akan sampai bila kami istirahat, bukan istirahat yang senang, dibangunkan pada pagi dengan sehat. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wim dan kita Ibu akan Peggy, ya. Saya lihat ada beberapa Amin. kesalahan spelling, ya, dan juga ada kesalahan nama, ya harusnya Sarah menjadi Ribka. Jadi saya akan perbaiki sebentar, kemudian baru kirim, ya. Oke. Peggy. Baik semuanya, terima kasih. Selamat malam dan kita akan Makasih Bu Peggy. Terima kasih Bu Peggy, Pendeta Kuntara. Terima kasih, selamat sore. Tuhan berkati semuanya. Bye. 5, 4, 3, Selamat. 2, 1, sampai jumpa.